Bunda Nora. Bunda Nora. Ya, Bandit, selamat malam. Malam, makin cantik aja Bunda Nora ya. Agama apa, Pak? Ngerayu pula lagi. Mana? Agama apa? Kristen. Kristen? Kristen apa? Protestan. Protestan. Ya, silakan. Ini salib tanda kutub. Saya bukakan dulu ayatnya ya. Kenapa saya buka tema ini? Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, jadi orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk ya. Jadi salib itu adalah tanda kutub. Silakan. Kenapa diam aja Bandit? Nggak bisa dibantah itu. Kenapa? Itu salib tanda kutuk itu. Kenapa? Itu salib tanda kutuk. Yesus kan disalib. Berarti Yesus itu terkutuk ya? Enggak lah. Oh enggak. Tapi terkutuk yang disalib itu. Beda. Kok beda? Beda lah. Terkutuklah yang disalib. Yesus disalib enggak? Disalibkan. Nora. Ya kan kau rayu-rayu punya orang itu. Ribet aku itu si Nora. Udah, kau Orang jawab itu- aja, Bandit. Apa maksud kamu? Kenapa jawabannya tidak? Jadi Yesus nggak disalib ya? Lalu? Disalib. Berarti Yesus terkutuk dong? Tidak. Enggak. Yesus disalib Bunda, tapi Yesus nggak dikutuk, nggak terkutuk. Cuman itu Bunda. Iya, kan? Ini saya bingung. Suka-suka Tuhan apa suka-suka kalian ini sekarang, Bandit? Hah? Iya kan? Iya. Yesus jadi manusia. Loh, kenapa tidak? Suka-suka Tuhan lah katanya kan. Nah, sekarang di Galatia 3:13 dikatakan, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, sekarang bagaimana? Suka-suka kau apa suka-suka apa ini? Suka-suka Tuhan lah. Nah, kan? Jadi yang menulis kitab kau ini Tuhan. Manusia lah. Nah, terus yang menulis ini itu betul apa tidak? Dia mengatakan Yesus itu terkutuk. Ya betul lah. Berarti Tuhan kamu terkutuk. Tidak. Nah, kan? Sekarang begini. Yang digantung di kayu salib itu siapa, Bandit? Tuhan Yesus. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang dikutuk? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib, kata Bandit, adalah Yesus yang dijadikan Tuhan. Siapakah yang dikutuk di kayu salib? Ada. Ayo semangat Bandit, semangat semangat. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Kata Bandit, siapa yang digantung di kayu salib adalah Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Berarti yang digantung di kayu salib Tuhan Yesus. Nah, terkutuklah yang digantung di kayu salib, berarti Yesus kau terkutuk. Kau baca lah itu semua ayatnya itu. Jangan cuma satu ayat, baca. Oke, apakah ketika saya membaca semua ayat di situ mengurangi kata terkutuk buat Yesus? Tahu itu jangan motong setengah-setengah ayatnya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, ketika saya baca satu sekop, apakah itu mengurangi kata terkutuk kepada Yesus? Kenapa? Ketika saya membaca satu perikop, apakah berarti Yesus kau tidak terkutuk? Enggak ada terkutuk Tuhan Yesus. Galatia 3:13. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib? Yesus. Apakah Yesus terkutuk? Teruskan ayatnya itu. Jangan satu. Ketika saya membaca satu sekop, apakah Yesus tidak dikutuk? Tidak. Dikutuk lah. Tidak lah. Nah, ketika saya membaca satu sekop, tunjukkan datanya Yesus tidak dikutuk di dalam Galatia 3.
Ini kan ditulis yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Coba kau baca dari Galatia 3 nomor. Kau baca lah situ, ada dibilang situ Bang. Apakah dikatakan Yesus di situ tidak terkutuk? Kau baca di Galatia itu, ada dibilang rupanya situ Yesus terkutuk. Coba nih, Macet. gede ini, nih ayatnya nih. Macet. Tuh. Tulis, tunjukkan Gedein sama tuh. aku di mana ayatnya. Tuhan Yesus itu terkutuk. Kau Terus di mati di mana sini. sekarang, Dek? Kau di rumah apa di luar? Di rumah lah. Coba ambil kitabmu lah, biar enak kita. Apa? Ambil dulu kitabmu. Di rumah kawan ini. Saya nggak bisa besarkan, Bang. Itu host, gedein host. Nggak bisa. Akang. Besarkan. Oke, saya cari ya. Sebentar. Janganlah marah-marah kau. Galatia 13. Galatia 3. Oke, saya cari nih ya. Tunjukkan sama kau. Oke, saya balikkan dulu. Oke, saya tunjukkan sama kau. Dibenarkan oleh karena iman. Baca yang 13. Saya besarkan. Kristus ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus terkutuk? Baca terus. Saya baca ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Pertanyaan saya, ketika saya membaca sampai di sini, sampai di nomor 14, apakah tetap Yesus kau tidak dikutuk? Nggak ada di situ ditulis Yesus terkutuk. Siapakah yang digantung di kayu salib? Tuhan Yesus. Sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung di kayu salib adalah Yesus. Terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Apakah Tuhan kamu terkutuk? Di mana ditulis di situ Yesus terkutuklah Yesus. Bongok kali lah. Itu Oke. Oh, berarti itu yang digantung di kayu salib bukan Yang Yesus, digantung- itu Yudas. Akang, sebentar. Yang digantung di kayu salib, ini siapa? Ada di situ dibilang terkutuklah Yesus. Yang digantung di kayu salib siapa? Mana ayat di situ terkutuklah Yesus? Yang digantung di kayu salib siapa? Ada ayat yang situ Yesus Yang digantung di kayu salib siapa, bandit? Ya, pertanyaanku ada kasih itu ditulis Yesus terkutuk. Pertanyaan saya siapa? Ah, Salib. itu kan menurut mana? Siapakah nama orang? Siapakah orang yang digantung di kayu salib? Banyak. Ada berapa orang situ? Macet. Siapakah orang yang digantung di kayu salib? Bandit, ini Banyak. dikatakan orang yang digantung, bandit, di kayu salib. Banyak. Pertanyaan saya, siapakah yang disalib? Banyak yang disalib. Oke, kita baca dari 13 ya. Nah, Ini siapa? Kristus ini, orang lain. Kristus bacanya. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa, Yesus? Menebusnya dengan jalan menjadi apa, bandit? Oh, siapa? Nggak masuk apa mau? Aduh, bukan masuk, Dek. Makanya Kau menjelaskan kau ini, Belepotan kau ini. kau ini kalau Belepotan diskusi, pelajari kitabmu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini hukum Taurat dikutuk ini. Dengan jalan apa Kristus menebusnya? Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, siapakah yang digantung di kayu salib? Banyak yang di kayu salib digantung karena kesalahannya. Karena hukumannya di sana. Oke. Gitu. Oke. Simbol Yesus mati di kayu salib itu simbol apa?
Menebus dosa manusia. Simbolnya salib kan? Kau tahu simbol nggak? Ah, aduh. Terus Kita ikutin aja pola pikir dia. Kalau itu bukan merujuk ke Yesus, ya, yang mati di kayu salib bukan merujuk ke Yesus, berarti yang menebus hukum dosa waris itu bukan Yesus, karena yang mati di kayu salib bukan Yesus. Ya. belepotan kamu. Loh, kok belepotan? Di kayu salib pun banyak orang mati kayu Oh, salib. berarti bukan Yesus yang menebus dosa waris, karena kan orang lain itu yang menjadi kutuk. Kau baca pun di Alkitab, kalau yang kau baca di Alkitab, selain Yesus pun ada yang di Oh, berarti orang lain yang menebus dosa waris itu orang lain, bukan Yesus. tapi Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Beda sama yang lain itu. Oh, yang lain kutuk. Kalau Yesus apa? Macet. Menebus dosa manusia. Titik. Udah. Berarti itu ayat salah. Nanti dirubah ke ayat ya. Terkucluklah orang yang mati di kayu salib, bukan terkutuk. Nanti sama kucluk ya. Nah. Itu kalau mau jujur, ada tertulis itu tulisannya Kristus. Siapa Kristus itu? Itu sudah jelas itu, Badit. Ada ditulis itu Yesus terkutuk. Itu aja pertanyaan. Kan itu sudah jelas tulisannya kayak Tulisannya mana. di situ itu yang kutanya. Sudah jelas ya, sudah jelas. Coba baca sendiri deh, Ih. biar paham. Dari tadi udah ditunjukkan. Ya udah ikutin aja. Berarti Yesus tidak menebus hukum kutuk di hukum Taurat. Berarti udah itu orang lain berarti yang menebus. Keren kan? Orang lain itu yang menebus. Tahu kau bandit? Salah kata orang. Enggak, ketahu menandakan apa? Keren, udah benar itu. Si bandit menyangkal bahwa Yesus tidak mati menebus hukum kutuk. Udah benar itu. Yang jelas Yesus itu disalibkan. Selebihnya dari situ itu pengertianmu masing-masing. Berarti secara tidak langsung Bunda Nora, dia mengiyakan yang mati terkutuk di kayu salib itu Yudas, bukan Yesus. Benar nggak? Berarti dia secara tidak langsung mengiyakan karena dia menyangkal bahwa Yesus itu mati untuk menebus hukum kutuk. Kan sudah kubilang. Masa ia kupaksakan menurutmu, yang menurutku sama kamu? Ya berarti yang menebus hukum kutuk itu bukan Yesus tapi Yudas. Iya, itu menurutmu. Loh. Dari tadi ya. Gimana sih? Kata lu yang mati terkutuk itu orang lain karena yang disalib itu banyak. Sudah dibilang Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Titik. Mana tulisan dosa manusianya? Di mana Yesus ditulis di situ terkutuk? Udah tadi dibacain di Galatia, ya ampun, parah lu. Langsung pindah ke apa? Yesus terkutuk di situ. Ada tulisannya? Ada nggak tulisannya? Oh, ini memang longor. Bukan longor, kau lebih longor, Nora. Longor, kau bilang apa? Terus Kristus itu siapa? Tulisannya Yesus terkutuk. Kristus itu Yudas. Jadi ada berapa Kristus yang kalian imani? Pak Bandit, ada berapa Kristus? Berapa Kristus? Nah, Hitung. Yang kau pikir ya banyak Kristus. Berapa Kristus kau bilang? tapi kan di situ yang di nomor 13-nya kan dibilang Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kamu bahasa Indonesia dapat berapa sih waktu SD? SMP, SMA? Kau jangan-jangan nggak sekolah ya? Yang jelasnya lebih tinggi bahasa Indonesia daripada bahasa Indonesiamu. Oke, sekarang coba artikan ini. Kristus telah menebus, berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus menebus kutuk hukum Taurat itu dengan jalan menjadi apa dia? Dengan menjadi kutuk. Berarti Tuhan kau dikutuk, ya kan? Itulah lemahnya bahasa Indonesiamu. Itulah lemahnya bahasa Indonesiamu, Nora. Udah kubilang kan? Kau mengartikan itu pun kau bodoh kali kau, Nora. Bodoh. Oh, toh kali. Aduh. Terus menjadi apa, Bandit? Saya tanya ya. Terus menjadi apa? Jalannya itu menjadi apa? Gimana? Nah, dia menebus itu dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Kan itu tertulis. Nah, iyalah. Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus juga digantung di kayu salib?
Yesus di kayu salib, digantung di kayu salib. Ya udah, berarti tanpa terkecuali kalau kau mengatakan banyak juga yang digantung di kayu salib, berarti salah satunya Yesus. Kan Yesus digantung juga. Iya kan? Yesus tidak terkutuk. Ya, berarti kan Yesus terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Ini mau nggak? Bodoh Mau nggak pertanyaan? kali kau orang. Mau pertanyaan bahasa Indonesia nggak, Bandit? Siapakah yang Kita dimaksud? bahasa Indonesia yang dari tadi bahasa Indonesia. Ini ada pertanyaan bahasa Indonesia nih. Siapakah yang dimaksud di Galatia 3:13 yang mati terkutuk? Yang disalib terkutuk? Siapa? Kau jawab aja sendiri. Udah ulang-ulang dari tadi muter-muter kita ini. Cie. Ulang-ulang. Mereka itu dongo dengan kitabnya sendiri. Sebenarnya hati kecilnya itu meronta-ronta, sebenarnya hati kecilnya. Cuma malu, Ronta tapi cuma malu, terus gengsi. Sebenarnya meyakini mereka itu yang mati terkutuk itu Yesus, mau nggak mau. Soalnya tertulisnya seperti itu. Istirahat. Diskusi jujur itu lebih enak. Bandit begini Bandit. loh. Bandit begini. Maka Siapa yang memakan kue ini, dia harus dipukul. Nah, terus kau mengatakan, banyak yang makan kue ini, kau makan nggak? Ya aku juga makan. Berarti kau kena. Yang digantung di kayu salib itu banyak, Nora. Terus Yesus digantung juga nggak? Digantung. Ya udah sama aja. Berarti Yesus kamu kalau ini dia Terkucuk. memang rendahkan orang. Perumpamaan nggak masuk. Oh, ayat itu ayat perumpamaan. Berarti dosa waris juga perumpamaan dong kalau kayak gitu. Blunder lagi loh di situ. Kau memang otak merendah kali tadi. Iya, ya udah, lu kan otaknya tinggi. Lu kan otaknya tinggi, coba pahami dulu sama lu. Coba Pahami dulu. Kau dengar kenapa dia bilang Sinora tadi? Kue ini siapa yang makan kue ini? Dodol. Lalu berdik je. Tadi dia bilang kan sama kan. Apa yang disampaikan dia? Kasihan mereka itu jadi stres sekarang karena analoginya begini, Bandit. Silakan Kau Nora. kerja di perusahaan, dibilang sama bosmu, bagi siapa karyawan saya pulang memakai kendaraan motor roda 2, saya akan pecat. Terus kau pulang pakai kendaraan roda 2. Pertanyaannya, apakah kau akan dipecat? Ini pecah lah karena sudah dibilang. Oke. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaannya, apakah Yesus juga digantung di kayu salib? Ya, Berarti terkutuk juga kan? jadi dia nggak terkutuk. Memang dodol. Kau ini otakmu Sungguh baik bodoh. Sungguh Itu- bodoh dan tolol umatku ini. Yeremia 4:22. Ya Allah. Kau ini otakmu dangkal sekali, Nora. Bandit. Bandit, kau lihat ini analogi yang paling gampang loh. Analogi paling gampang kali. Gitu loh. Saya punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Saya punya es krim di dalam kulkas. Saya sudah peringatkan. Yang bagi makan es krim akan mama pukul. Ternyata anak saya ngadu, "Ma, tadi si ini dengan si itu makan es krim. Kau makan juga?" Iya. Jadi maksudmu nggak saya pukul anak saya yang ngadu itu? Ya saya pukul lah karena dia juga ikut makan. Nah, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Apakah Yesus pernah digantung di kayu salib? Ya. Selama 3 hari dia digantung di kayu salib. Berarti terkutuk apa enggak? Sudah dibilang Yesus tidak terkutuk. Mau kau kasih pun persamaanmu analogi gimana? Yesus tidak pernah terkutuk. Berarti kalau kayak gitu yang menebus hukum kutuk itu bukan Yesus, karena Yesus mati tidak terkutuk. Itu aja. Ya kan? Aduh, ku bacakanlah dulu satu data sama kau ya. Silakan, Nora. Untuk kau lah ini ya, Bandit. Silakan, Nora. Bentar ya, Bandit ya. Yo, Nora. Nak bama Ya, bama. saya baca sama kau ya, Dek ya, Dekku. Allah. Ini untuk si Bandit. Bama. Sungguh bodoh lah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Terus? Aduh, mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Itulah kau Bandit. Aduh, sungguh botol umatku ini. Mereka bodoh dan tolol. Aduh, Bandit, Bandit, Dit, aku nak jawab. Inilah anak maling teriak maling. Kau sendiri yang bodoh tapi kau bilang Dit, orang bodoh. aku. Kau ketawa ilah kebodohanmu bodoh. Oke, dah.
Lazim. Ya Allah. Bandit, kau waktu kecil minum susu apa kau? Emang gak ada berarti. Siapa? Dia jual makan tayo. Maka tayo sila. Nah itu? Nabi? Ini. Lagi malah ini si moral tuh. Iya, suruh aku main itu. Bawa itu nango. Apa sih? Ya, oke. Bisa kita mulai. Belum, Sini. malam. Ya, Tunggu sebentar. sama. Aku apet. Kenapa kalian Kristen di bawah marah-marah? Enggak, Si aku Bandit ini otaknya udah gak dipakai. Makanya saya bacakan Yeremia 4:22. slow lah, Pak. Jangan kayak gitu lah. Enggak pakai apa. Ini kita ini apa? Enggak slow aja. Nggak ada yang marah-marah. Nggak ada yang marah-marah. Slow aja. Enggak, kau ini agama apa, geng? Kok katanya ateis? Ngapain Apen. kau kesini? Apen. Tadi dia bilang ateis. Sekarang Apen ateis. itu apa? Weh, kau tipu-tipu aja kerja kau. Diajar ya kau bertipu-tipu. Oh ya, jelas. Si Rasul Lagi Paulus kenapa itu kan yang urusannya kalian jadikan sama rasul apa? itu kan tipu-tipu itu. Nora, apa urusannya sama agama orang? Kau ikut. Apa sih? Si geng ini dia ngaku ateis tadi Bandit. Dia katanya nggak Dia percaya kenal, adanya mau dia Tuhan. ateis, mau Sekarang Kristen, dia mau Muslim. naik, dia bilang dia Advent. Kan Ya, nipu-nipu. nanti bentar lagi keluar Ya, dia. kalau mereka kan menghalalkan segala macam cara, mau nipu-nipu aja mereka halal. Nipu. 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 Selagi dia tidak Ale. boleh itu biarkan. Kau tahu dah sebab tak bandit? Pemasuk lah. Sabutul na pakai aku di tanah iso. Bahasa. Nagok do iya. jadi tom. Dah, Turun dia ako. salah ko do mulo sana lah ko. Turun Tidak ako. menep. Turko. Loak turun. Nagok do ceritamu. Nggak boleh menurut. Anggo minum tuak doho, unang disok ko mabuk. Anggo marmitu doho, disak ko mabuk. Unang dison. Loak. Nora, Kau ngajarin aku. boleh. Kau pikir gak tahu aku bahasa Batak? Nora, nggak Apa boleh sih kau Bandit? menurut orang tua. Dosa itu. Alah. Kita Gak sudah apa-apa kalau orang tuanya penipu, gimana sih? Itu penipu itu, tadi ngomong ateis dia. Orang Dia penipu itu kok. menipu, Bandit. Kan sudah Dia bilang, tidak mau mengaku Yesus Tuhan. Sekarang dia ngakuin, Sekarang saya gini aja. Advent. Konek Nipu kan aja lagi kerja dia dia. itu. Siapa tahu dia udah jadi Buddha atau Konghucu. Udah tai kucing, tadi dia aja ngaku Advent. Kau di telinga kau kemana sih, Bandit? Kau telinga kau mana, we? Kan sudah kau bilang tadi kan. Kau bilang tadi berubah agamanya. Nah, konek kan lagi siapa tahu jadi. Dia malu ngaku ada Tuhan dia sebagai manusia. Malu dia lah. Mana Sekarang kau tahu dia agamanya apa? Dia tadi baru ngaku Advent, Kristen Advent. Gimana ya telinga kau ini? Iya, sebelumnya. Ateis. Nah, aslinya kau tahu agama apa? Agama T. Dah. Itulah yang nggak tahu kan? Selamat malam. Nah, nggak boleh gituan apa Nora? Diamlah kau, Dosa, Bandit. kau. Berdosa kau Nora. Sip majoho. Cantik Apa selamat malam? Cantik cantik kayak gitu mana boleh? Sip majoho babemi Bandit. Oh, lanjutlah Nora. Aku paling senang kan kalau lagi marah-marah aja kan lah. Anak makanya kau masuk Islam kau biar kau tengok cewek-cewek di Islam tuh cantik-cantik. Nggak ada cewek di Islam jelek-jelek. Berarti matamu picek bang, bukan cuma Islam cantik. Kalau namanya perempuan ya cantik. Mana ada Bang. hotel jelek semua, berkurap mukanya tuh. Berarti matamu udah rusak itu. Ganti lu matamu itu. Buktinya kau ganggu-ganggu si Nora bini orang. Mana aku ganggu? Dari tadi kau ganggu Nora. Nggak tahan kau nengoknya kan, itulah namanya Islam, cantik-cantik wajahnya kena skincare terlalu. Iya. 5 waktu skincare. Itulah memang kau dangkalnya Siap pikiran. wudhu pakai skincare. Aturan skincare-nya tahan 1 bulan jadi nggak tahan ya Bang ya. Iya. Ya, saya sapa dulu yang baru masuk. Ini skincare itu wudhu itu. Coba tengok muka-muka yang Islam itu yang sholat tuh bersih-bersih mukanya bercahaya. Yang hotel mana ada yang bercahaya, suram mukanya saya tengok. Aku bilang sama Biji kamu, Palermo, Itu Ivan semua yang Gunawan kebal. itu bangsat bodoh. Sholat dia setiap malam. mata kau itu ganti dulu Kiki. Ganti dulu mata kau itu. Panas Semua kau kan, namanya cewek cantik lah. makanya. Kau tengok Bunda Nora itu, dia ada pakai skincare, gak ada pakai bedak kan, wah. Bersih mukanya kan. Karena dia kena wudhu. Bersih, Kalau kau berarti apa? berarti kau di dalam kamar dia ya, Longor. Makanya bisa kau lihat muka dia dekat. Itulah. Ini Kristen banget, Ini Kristen banget kau mulutnya. lihat Longor, rusak juga. Mulutnya Kristen banget nih orang ya. Sebentar. Ini yang bicara ini siapa sih? Si Riki nih. Masalahnya Kiki ini. Diam dulu Bandit, sip maju. Nggak Bandit. terima aku omongan si Kiki tadi. Iya, Kita- diamlah dulu. Dia Ah, diam. silakan. Diam. Kalau kamu bilang aku diam pun Bandit, aku. diam. Sip Oke. Joho. Oke, siap. Oke. Ya Riki, selamat malam. Kalau masuk itu pakai adab lah, Bro. Kau masuk ke rumah orang, bukannya ucap salam.